Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang pada video pembelajaran dasar pemrograman. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai array, mulai dari deklarasi, jenis array, hingga implementasi array. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai rekursi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pemaparan berikut ini. Kita akan membahas mengenai rekursi. Namun sebelum kita mulai mengenai rekursi, kita bahas mengenai materi sebelumnya. Pada video sebelumnya yaitu ada membahas mengenai array. Nah, di sini terdapat array itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang dinamakan yang digunakan untuk mensorting atau pengurutan. Kemudian ada juga yang namanya pencarian atau searching. Nah, pada sorting dibagi menjadi tiga bagian. Ada yang namanya bubble sort, selection sort, dan ada insert sort. Ada pada video pembahasan sebelumnya ya. Bisa teman-teman cek. Kemudian untuk searching, ada yang namanya binary search dan sequential search. Namun sebetulnya ini merupakan algoritma yang umum digunakan. Nah, sebetulnya banyak sekali algoritma yang ada. Nah, karena itu coba sebutkan pada kolom komentar di bawah, sebutkan algoritma sorting dan searching yang teman-teman ketahui ya. Nah, kita masuk pada outline dari rekursif, yaitu yang pertama ada yang namanya definisi rekursi, kemudian deklarasi rekursi, kemudian perbedaan antara rekursi dan perulangan, seperti itu. Nah, sebetulnya rekursi ini salah satu fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri. Dicontohkan atau diilustrasikan pada gambar berikut. Terdapat satu buah gambar ya. Di sini terdapat satu buah komputer, di mana dalam komputer itu terdapat komputer dirinya sendiri berulang sampai dengan tak hingga, sampai dengan kalau kita lihat sampai dengan kecil seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan rekursi. Nah, untuk rekursi biasanya ada kelemahan dan kelebihan pada rekursi ini. Kalau misalnya untuk kelebihannya, dia lebih simple digunakan untuk hemat pengkodean gitu ya, atau coding. Nah, cuman untuk kelemahannya itu dari segi memori, karena dia memanggil dirinya sendiri, maka dia secara terus menerus dia akan menggunakan memori. Rekursi ini hampir mirip dengan yang namanya looping atau perulangan. Nah, di sini untuk deklarasi fungsi rekursi, kita bisa menggunakan suatu fungsi atau dalam bahasa pemrograman C++ kita bisa menggunakan void ataupun bisa menggunakan fungsi. Biasanya jangan lupa untuk menggunakan fungsi, kita tulis tipe datanya apa. Datanya apa, kemudian nama fungsinya apa, spasi nama fungsinya apa. Di sini ada menerima variabel atau tidak gitu ya. Dan kemudian di sini ada begin dan end-nya. Nah, di sini ada fungsi pengembalian, itu untuk atau return ya, itu untuk fungsi. Nah, dalamnya apa? Dalamnya satu fungsi yaitu seleksi kondisi untuk menentukan suatu limit, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan kondisi untuk menentukan limit, kita manggil nama fungsi itu sendiri. Misalnya di sini nama fungsinya itu rekursi. Maka di sini dia akan memanggil, dalam fungsi tersebut dia akan memanggil fungsi rekursi. Di sini rekursi itu. Ini untuk deklarasi dari fungsi rekursi. Kemudian untuk implementasi sederhana, di sini terdapat, saya misalnya ingin menampilkan suatu bilangan mulai dari 5 sampai dengan 1 misalnya. Nah, berarti kita akan membuat suatu fungsi, misalnya akan nama fungsinya tampil, maka dia akan mengeluarkan suatu fungsi
dengan tipe data integer. Nah, di sini ya. Fungsi tampil dengan nilai integer. Nilai integer ini dia dimasukkan dari program utama. Ini ya. Dipasingkan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang pertama kita pasti akan menentukan kondisinya. Di mana kondisi dia lebih besar daripada 0, berarti dia akan memanggil dirinya sendiri. Akan memanggil tampil, misalnya namanya tampil. Kemudian tampil di sini ada satu passing nilai berupa n-1. Artinya ketika kita menampilkan atau menginput dari satu program utama nilainya 5, maka dia harapan dari output dari program rekursi ini dia menurun atau descending gitu ya, 5, 4, 3, 2, 1 sampai dengan kondisinya itu sampai dengan 0. Jadi ketika dia lebih besar dari 0 dia akan terus, tapi dia ketika nilainya sama dengan 0 maka dia akan berhenti atau stop. Nah, di sini terdapat satu increment atau decrement. Kita bisa menentukan, kalau kebetulan untuk contoh di sini kita akan mengimplementasikan rekursi dengan tipenya itu decrement. Ya, di sini sudah terdapat satu editor yaitu CodeBlocks yang akan digunakan untuk mengimplementasikan rekursi, yaitu untuk menampilkan suatu bilangan yang diinputkan dari aplikasi utama. Seperti biasa ya, kita perbesar dulu. Implementasi dari rekursi. Nah, kita jangan lupa untuk menginputkan IOStream-nya, kemudian using namespace std. Nah, oke, di sini fungsinya, fungsi atau prosedurnya. Kemudian sini aplikasi utama. Nah, untuk memudahkan kita buat dulu aplikasi utamanya, yaitu integer main. Kemudian jangan lupa deklarasi variabel, karena di sini kita akan mengirimkan suatu nilai kepada fungsi atau prosedurnya. Misalnya untuk menampilkan mulai dari bilangan 5 sampai 1 gitu ya. Berarti di sini deklarasi variabel. Saya menggunakan integer nilai gitu ya. Nilainya sama dengan 5 aja lah, kita kasih nilai langsung. Kemudian kita panggil nama fungsinya. Karena belum ada nama fungsinya, kita buat dulu. Coba sebelum itu kita coba running dulu. Apakah ada yang error? Tidak. Oh, tidak ada ternyata ya. Ada yang error. Nah, berarti kita buat misalnya void. Oh ya, saya bikin pakai prosedur aja ya. Void rekursi. Ini kita akan menerima satu nilai integernya misalnya n. Nilai integer ini akan dikirimkan dari program utama atau main utama, dari integer main yang ini, yaitu integer nilai akan mengirimkan nilai berupa dengan nilai 5 kepada integer n ini. Jadi integer n ini yaitu integer 5 didapatkan atau yang diterima dari aplikasi utama. Nah, langkah yang pertama itu tentukan kondisinya. Terus kemudian setelah kondisinya kita akan memanggil dirinya sendiri atau rekursi. Nanti kita akan memanggil rekursinya itu, memanggil satu fungsi atau prosedur rekursi dengan nilai 5 gitu ya. Atau ini juga kita tidak perlu menggunakan integer juga, atau deklarasi juga tidak perlu gitu ya.
Kemudian untuk kondisinya berarti if jika n-nya itu lebih besar daripada 0, maka kita akan melakukan suatu rekursi dengan cara dia memanggil dirinya sendiri. Berarti kita bisa cout kan aja ya, biar kelihatan. Cout rekursi ke n gitu ya, ke n lain ya. Nah, setelah kita menentukan satu kondisinya, kita panggil rekursinya atau panggil fungsi dirinya sendiri gitu ya, rekursi. Nah, dengan catatan karena kita akan mengulang atau secara menurun atau descending, berarti n-1. Kita coba jalankan ya, apakah ada yang error. Nah, ini sudah. Jadi kita menampilkan satu bilangan yaitu 5, 4, 3, 2, 1 sampai dengan n-nya itu selama n lebih besar daripada 0, maka kerjakan ini. Dan dengan catatan karena rekursinya n-1, jadi nanti inputannya itu 5 lebih besar daripada 0. Ya, memang 5 lebih besar daripada 0, maka akan menampilkan rekursi kelima. Kemudian kita paksa untuk menjalankan rekursi n-1, 5 kurang 1, 4. Nah, dia akan berhenti ketika n-nya itu nilainya sama dengan 1. Stop. Ketika n-nya sama dengan 1. Karena nanti 1 kurang 1, 0. Kan ya. Dan 0, apakah 0 lebih besar daripada 0? Tidak, berarti dia akan keluar dari rekursi. Nah, itu untuk contoh implementasi penggunaan rekursi untuk menampilkan suatu bilangan. Kita lanjut. Ya, di sini sudah terdapat satu editor yaitu CodeBlocks yang akan digunakan untuk mengimplementasikan rekursi, yaitu untuk menampilkan suatu bilangan yang diinputkan dari aplikasi utama. Seperti biasa ya, kita perbesar dulu. Implementasi dari rekursi. Nah, kita jangan lupa untuk mengincludekan IOStream-nya. Kemudian using namespace std. Nah, oke, di sini fungsinya, fungsi atau prosedurnya. Kemudian di sini aplikasi utama. Nah, untuk memudahkan kita buat dulu aplikasi utamanya, yaitu integer main. Kemudian jangan lupa deklarasi variabel, karena di sini kita akan mengirimkan suatu nilai kepada fungsi atau prosedurnya. Misalnya untuk menampilkan mulai dari bilangan 5 sampai 1 gitu ya. Jadi di sini deklarasi variabel. Saya menggunakan integer nilai gitu ya, nilainya sama dengan 5 aja lah, kita kasih nilai langsung. Kemudian kita panggil nama fungsinya, karena belum ada nama fungsinya kita buat dulu. Coba kita sebelum itu kita coba running dulu, apakah ada yang error. Tidak, oh tidak ada ternyata ya, ada yang error. Nah, berarti kita buat misalnya void
Oh ya, saya bikin pakai prosedur aja ya. Create rekursi. Ini kita akan menerima satu nilai integernya misalnya n. Nilai integer ini akan dikirimkan dari program utama atau main utama, dari integer main yang ini, yaitu integer nilai akan mengirimkan nilai berupa dengan nilai 5 kepada integer n ini. Jadi integer n ini yaitu integer 5 didapatkan atau yang diterima dari aplikasi utama. Nah, langkah yang pertama itu tentukan kondisi ya, kondisinya. Terus kemudian setelah kondisinya kita akan memanggil dirinya sendiri atau rekursi. Nanti kita akan memanggil rekursinya itu memanggil satu fungsi atau prosedur rekursi dengan nilai 5 gitu ya. Atau ini juga kita tidak perlu menggunakan integer juga, atau deklarasi juga tidak perlu gitu ya. Nah, kemudian untuk kondisinya berarti if jika n-nya itu lebih besar daripada 0, maka kita akan melakukan suatu rekursi dengan cara dia memanggil dirinya sendiri. Berarti kita bisa cout kan aja ya biar kelihatan. Cout rekursi ke n gitu ya, ke n lain ya. Nah, setelah kita menentukan satu kondisinya, kita panggil rekursinya atau panggil fungsi dirinya sendiri gitu ya, rekursi. Nah, dengan catatan karena kita akan mengulang atau secara menurun atau descending, berarti n min 1. Kita coba jalankan ya, apakah ada yang error. Nah, ini sudah. Jadi kita menampilkan satu bilangan yaitu 5, 4, 3, 2, 1 sampai dengan n-nya itu selama n lebih besar daripada 0, maka kerjakan ini. Dan dengan catatan karena rekursinya n-1, jadi nanti inputannya itu 5 lebih besar daripada 0. Ya, memang 5 lebih besar daripada 0, maka akan menampilkan rekursi kelima. Kemudian kita paksa untuk menjalankan rekursi n-1, 5 kurang 1, 4. Nah, dia akan berhenti ketika n-nya itu nilainya sama dengan 1. Tetap ketika n-nya sama dengan 1. Karena nanti 1 kurang 1, 0. Kan ya. Dan 0 apakah 0 lebih besar daripada 0? Tidak, berarti dia akan keluar dari rekursi. Nah, itu untuk contoh implementasi penggunaan rekursi untuk menampilkan suatu bilangan. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat, karena rekursi itu ada kemiripan dengan looping atau iterasi ya biasanya disebut juga. Nah, kita akan bahas yang pertama perbedaan dari rekursi dan perulangan. Nah, kalau dari sisi perulangan atau penulisan kode pemrograman, penggunaan rekursi itu dia lebih simpel karena kita hanya menggunakan atau kita hanya memanggil prosedur atau fungsi yang akan kita ulang gitu ya, kursifkan gitu ya. Sedangkan kalau untuk perulangan, dia kan pasti harus menentukan posisinya berapa, kemudian ada
ini sudah terstruktur gitu ya. Untuk looping itu posisi yang pertama nilainya berapa dan syaratnya apa gitu ya. Ini lebih kecil dari 5, kemudian i-nya meningkat gitu atau increment. Nah, sedangkan yang looping sih kita bisa menggunakan fungsi atau prosedur. Tapi kalau misalnya untuk yang rekursi, kita disarankan ya harus menggunakan satu prosedur atau fungsi gitu ya. Dan juga kalau misalnya untuk statementnya hampir mirip juga ya, cuman untuk rekursi dia terurut yang harus dikerjakan. Yaitu untuk mengerjakan rekursi kita harus menentukan seleksi kondisinya dulu atau kondisinya ya. Nah, ini yang pertama. Yang keduanya itu tentunya kita harus memanggil dirinya sendiri atau memanggil fungsi atau prosedurnya. Voidnya ya. Nah, kemudian ini metode yang digunakan juga sama-sama untuk melakukan satu perulangan gitu ya. Cuman bedanya di sini dari segi statement juga sudah berbeda ya. Ini bisa kalau misalnya looping bisa seperti ini untuk formatnya, namun kalau misalnya untuk rekursi dia sifatnya lebih ke manual gitu ya. Dan untuk perbedaannya, untuk looping kita bisa menggunakan nested looping atau looping yang bersarang. Misalnya kita menjalankan suatu perintah looping untuk looping i. Nah, dalam looping i kita bisa melakukan looping dalam looping, yaitu looping j. Nah, sedangkan untuk yang rekursi dia hanya manggil dirinya sendiri, dia tidak bisa menggunakan nested loop atau mengulang i dalamnya i, itu dia akan mengulang perulangan yang kedua atau j-nya gitu misalnya. Dan untuk alokasi memori, ini sangat jelas bahwa yang namanya loop itu untuk alokasi memori, bahwa yang namanya rekursi itu karena dia memanggil dirinya sendiri, maka untuk alokasi memorinya dia akan lebih besar untuk penggunaan memori dari rekursi ya. Nah, untuk tingkat kesulitannya jelas di sini. Untuk tingkat kesulitannya biasanya rekursi itu agak sulit untuk dipahami, sedangkan untuk looping pastinya lebih mudah untuk dipahami karena lebih terstruktur looping gitu ya. Namun untuk penggunaan rekursi juga hanya ada kasus-kasus tertentu yang dapat menggunakan fungsi dari rekursi. Nah, untuk contoh kasus selanjutnya yang banyak digunakan untuk kasus rekursi itu ialah menentukan atau mencari faktorial. Nah, di sini untuk implementasi rekursi terdapat pada kasus faktorial, di mana satu faktorial itu ialah 1, 2 faktorial itu ialah berarti 2 dikali 1, 3 faktorial itu ialah 3 dikali 2 dikali 1 sampai dengan ujungnya itu 1 kan ya. Maka kita dapat satu formula di sini, n faktorial itu berarti n dikali n-1 dan dikali n-2 sampai dengan 1 perkaliannya ujungnya gitu ya. Nah, untuk menggunakan rekursi pada faktorial berarti kita akan misalnya di sini terdapat satu fungsi namanya faktorial. Berarti faktorial itu 3 dikali n-nya, nilai misalnya nilai inputan dari fungsi utama dikali faktorial kedua. Ini kan. Kemudian setelah itu maka faktorial kedua itu didapatkan dari mana? Faktorial kedua itu didapatkan dari 2 dikali faktorial 1. Berarti ini kan yang pertama statement fungsi ini, kemudian yang kedua dia akan memanggil fungsinya sendiri dengan catatan di sini n-1. Di sini juga sama ya.
ini n-1 sampai dengan faktorialnya itu sampai ketika 3, 2 dan yang terakhir itu 1, berarti kita menentukan kita dapat bisa mengoperasikan 3 dikali 2 dikali 1 itu menggunakan rekursi. Nah, di sini untuk algoritmanya fungsi faktorial integer x didapatkan, jangan lupa integer x ini didapatkan dari aplikasi utama dikirim gitu ya. Nah, di sini ada dua kondisi. Nah, yang sebelumnya kan sudah terdapat satu kondisi, yang sekarang dua kondisi, di mana ketika faktorialnya itu suatu faktorial 1, maka dia pasti hasilnya 1. Maka kondisi pertama, ketika nilai x lebih kecil sama dengan 1, maka nilainya itu dia akan mengembalikan satu fungsi atau akan mereturnkan faktorial sama dengan 1. Sedangkan jika kondisinya itu lebih besar daripada 1, maka dia akan menggunakan memanggil dirinya sendiri sampai dengan n-1. Artinya dia sampai dengan 1 ya. Ketika kondisinya misalnya 5 lebih besar dari 1, iya, maka akan dikerjakan faktorial 5 dikali faktorial ke x-1, berarti 5 kurang 1. Terus seperti ini sampai dengan misalnya ketika dia di faktorial 4 gitu ya, berarti 4 nanti dikali faktorial x-1 atau 4 kurang 1 sampai dengan nanti bentuknya sampai dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dia akan mengembalikan return nilai ini, nilai faktorial 5. Nah, supaya lebih jelasnya kita akan implementasikan. Oke teman-teman, kita akan mengimplementasikan penggunaan rekursi untuk kasus faktorial. Kita akan melanjutkan menggunakan file yang tadi ya, yang rekursi. Cuman di sini kita akan mengubah sedikit ya. Berarti di sini integer nilai, kemudian di sini kita akan memanggil akan menginputkan satu nilai menggunakan cout input nilai faktorial, koma cin itu nilai. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Ini udah jalan nih inputannya ya. Oh, ini bukan rekursi, tapi kita belum buat fungsinya ya. Seperti ini, sini panggil fungsi. Di sini kita coba buat panggil fungsinya itu fungsi faktorial. Kita inputkan suatu nilai namanya n yang akan kita simpan, yang didapatkan dari program utama. Kemudian kita coba jalankan dulu datanya 1, apakah muncul tidak ya. Panggil fungsi di sini, berarti fungsinya itu namanya faktorial. Faktorial nilai. Coba running, nggak ada error ya, berarti masih aman. Nah, selanjutnya syarat yang pertama itu faktorial, ketika inputan 1 berarti faktorial 1 itu apapun faktorial 1 nilainya itu 1 kan, nanti return 1. Nah, untuk seleksi kondisi yang pertama, jika n-nya itu lebih kecil dari sama dengan 1, maka dia akan mereturnkan 1. Sebaliknya, jika dia selain dari 1 atau n-nya itu
lebih besar daripada 1, maka dia akan memanggil dirinya sendiri. Itu faktorial, return faktorial sama dengan n dikali faktorial n min 1. Ini kan ya. Coba kita jalankan. Ini ada yang salah tidak? No target. Oh, ini faktorial, berarti faktorial sama dengan n dikali faktorial. Berarti ini return ya. Ini ada kesalahan, itu return dan memberikan nilai. Coba jalankan 5. Kita belum menampilkan. Untuk menampilkannya berarti cout hasil dari faktorial, hasil dari nilai ini ialah faktorial. Itu faktorial. Kita coba jalankan ke 5. Di sini ada yang kurang ya. Faktorial nilai. Coba jalankan. Kalau misalnya faktorial 5 itu 120. Kalau misalnya faktorial 10, ini hasilnya. Nah, ini untuk implementasi dari penggunaan rekursi pada contoh kasus faktorial. Mudah-mudahan videonya dapat dipahami dan diimplementasikan untuk kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.